bahwa pelayanan itu sangat penting ya. Jadi kalau tim pendamping itu pelayanannya ada tiga. Pertama adalah pra atau sebelum MOU atau sebelum pelaksanaan ya. Jadi ya sebelum itu ya kita mulai penjelasan prospek gitu sampai dengan pelaksanaan. Ini yang sering saya singgung adalah pas pelaksanaan. Tetapi kalian tidak boleh melupakan yang namanya pasca atau setelah pendampingan ya. Pendampingan yang excellent adalah ketika toko sudah ditinggal, dia sudah bisa jalan sendiri, sudah bisa PO sendiri. Itu dari awal, dari briefing awal, dari pertama sampaikan ke business owner bahwa keikutsertaan business owner sangat menentukan kesuksesan bisnis ini. Ya, itu harus kalian terus-menerus sampaikan. Gitu. Itu kenapa? Kenapa insentif tambahan kalian itu saya taruh di H plus 1 bulan setelah pendampingan. Jadi setelah kalian pulang 1 bulan baru itu nanti kantor turunkan. Supaya apa? Kalian terus menjaga. Jadi tidak hanya di pas pendampingan saja, tapi setelah pendampingan. Ya, makanya insentif itu 1 bulan setelah pendampingan. Gitu. Jadi insentif itu termasuk nanti IPE-nya adalah seberapa sering business owner hubungi kita atau komplain di tempat kita, itu juga yang menentukan insentifnya turun atau tidak. Ya, dan meskipun kita itu kan pendampingan atau garansi pendampingannya kan 1 tahun ya. Jadi selama 1 tahun kalian harus stay di grup yang sudah dibuat ya. Jadi dipantau terus kalau misalkan, karena karakter owner itu beda-beda. Ada yang ketika ada masalah sedikit langsung WA kamu. Itu kan enak ya, kamu bisa ngasih solusi, bisa ngasih masukan. Tapi yang diem-diem itu kan yang repot. Maka kamu juga harus aktif ke business owner. Gimana Pak, ada kendala apa? Gimana Bu, ada kendala apa? Gimana kabarnya Pak? Gitu. Jadi selain dari sisi bisnisnya dapat, dari sisi silaturahminya juga dapat. Sehingga ketika kalian juga efek dominonya akan dapat. Jadi ketika kamu buka di kota yang sama, di mitra itu kamu pernah buka, itu kamu enak, kamu datang ke sana silaturahmi, share gimana perkembangan pasar di sini, bagaimana potensinya di sini, kan begitu. Ya, karena pasar itu akan selalu dan terus berubah. Gitu ya teman-teman. Jadi saya nitip bahwa kalian punya kewajiban 1 tahun setelah pendampingan atau 1 tahun setelah grand opening. Tokonya didampingi ya. Kalau misalkan bisa ownernya aktif, kalian yang aktif supaya apa? Supaya bisnisnya berjalan dengan baik, silaturahminya berjalan dengan baik, jadi efek dominonya nanti kena semua. Gitu. Jadi untuk tim pendamping itu fokusnya memang ada di pelaksanaan dan pasca atau setelah pendampingan. Kalau di tim admin, konten kreator itu kan pra ya. Jadi kalian itu kerjanya kan di pelaksanaan dan di pasca. Itu ya teman-teman. Jadi saya minta fokus yang aktif. Sesekali gimana Pak kabarnya gitu. Saya itu sampai dengan sekarang masih begitu. Apalagi kalau toko yang omsetnya misalkan ini targetnya kita paling ini toko omset 6 sampai 7 lah. Atau mentok 8. Ternyata dia bisa 2 digit, 10 juta sampai 12 juta. Nah itu sering kita tak WA pas senggang gitu. Gimana kabarnya Pak? Gimana kabarnya Bu? Apa yang dilakukan kok tokonya bisa survive gitu. Oh iya Mas, kita begini kita melakukan ini lah. Itu seneng. Business owner begitu senang. Nah, kita nanti bisa bercerita. Yang paling penting kita harus menjaga privasi toko. Jadi kita tidak usah menyebutkan tokonya yang mana, ownernya yang mana. Tapi kita sharingnya. Gitu. Yang paling penting sharingnya adalah yang apa adanya, tidak dibuat-buat. Gitu ya.